pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Memasuki tahun ajaran baru, Juli 2020 itu memang kami meminta ada perbaikan dari PJJ pada fase pertama. Perusahaan atau pemberi kerja yang terdampak pandemi COVID bisa menerapkan UMP tahun 2020. Sari Berita, KPAI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menyusun kriteria usaha terdampak pandemi COVID-19. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 2 November 2020 bersama saya Septiana Devi. Dan saya Zaini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Hal ini karena PJJ diduga telah menyebabkan beberapa korban. Berikut laporan Rini Hairani. Karena dia merasa nggak ada yang ngerti, sekolahnya nggak paham, orang tuanya nggak paham. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini nyatanya memberikan sejumlah tekanan kepada pendidik maupun peserta didik. Adapun kasus yang terjadi pada masa pembelajaran jarak jauh, yang pertama di Larangan Kota Tangerang, di mana seorang siswa kelas 1 sekolah dasar berusia 8 tahun dibunuh ibu kandungnya lantaran kesal sang anak sulit diajari belajar online. Tak henti sampai di situ, kasus lain saat PJJ juga terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Siswi berusia 16 tahun nekat bunuh diri di rumahnya pada Sabtu 17 Oktober 2020 dengan meminum racun serangga. Sementara kasus terbaru seorang siswa Madrasah Sanawiyah ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi rumahnya di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa 27 Oktober 2020. Pemicu siswa berusia 15 tahun ini bunuh diri karena diduga dengan banyaknya tugas sekolah selama masa pembelajaran daring. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring serta evaluasi pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Retno juga meminta Kemendikbud mensosialisasikan secara masif pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah di masa pandemi. Salah satunya memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 hingga memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan juga orang tua. KPAI sendiri melihatnya seperti apa dan laporan-laporan sejauh ini mengenai PJJ sendiri seperti apa sih Bu sampai akhirnya ada kasus? Ya, pertama memang dari awal ya KPAI kan sudah meminta untuk PJJ ini diperbaiki ya dari fase yang pertama pada Maret hingga Juni ya, kemudian memasuki tahun ajaran baru Juli 2020 itu memang kami meminta ada perbaikan dari PJJ pada fase pertama. Fase pertama mungkin karena semua baru ya, semua kaget dan wajar kalau kemudian juga tanpa persiapan. Tetapi ketika memasuki fase 2 kan sebenarnya sudah beberapa bulan. Artinya sudah ada sebenarnya cara-cara untuk mengatasi. Nah sayangnya ini tidak terjadi pada fase yang kedua gitu. Sehingga stres atau depresi anak-anak ini bertumpuk gitu kan. Nah yang terjadi kemudian anak itu kan ketika dia mengalami depresi ya, itu kan biasanya sudah tertumpuk masalahnya, sudah berbulan-bulan lamanya. Sampai kemudian dia memutuskan bunuh diri itu kan karena dia pada situasi yang merasa tidak ada lagi yang menolong, tidak ada lagi yang mengerti dirinya gitu ya, sehingga dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Itu kan seorang anak memang seperti itu gitu ya. Walaupun sebenarnya motif bunuh diri seorang anak itu tidak pernah tunggal, biasanya ada penyebab-penyebab lain. Rekomendasi yang diberikan KPAI terhadap Kemendikbud maupun juga Kementerian Agama, Bu, seperti apa? Untuk Kemendikbud sih kami itu sebenarnya secara prinsip sama ya. Kami meminta kedua kementerian ini beserta Dinas Pendidikan di daerah dan Kementerian Agama ya, Kementerian Kantor Wilayah Agama di daerah untuk duduk bersama, cari formula yang tepat agar guru-guru ini tidak membebani anak-anak. Yang kedua adalah banyak guru juga sebenarnya punya problem yang sama ya, di mana guru-guru ini juga ada yang nggak punya alat daring. Lalu yang berikutnya adalah bantuan kuota punya alat daring tapi nggak kepake kuota belajarnya. Itu lantaran apa? Mereka gap untuk ini, maka diperlukan sebenarnya pelatihan untuk guru-guru di berbagai daerah ya, yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya. Kemudian juga ada panduan sebenarnya baik Kemdikbud maupun Kemenak itu bikin panduan untuk daring PJJ
PJJ daring gitu ya, atau PJJ yang luring itu juga sebenarnya ternyata dibuat oleh Kemdikbud maupun oleh Kemenak. Sayangnya aturan-aturan ini kayaknya belum sampai gitu ke guru-guru, ke sekolah dan ke daerah. Hal ini pun diamini oleh Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim. Menurutnya, pembenahan PJJ seharusnya menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belajar dari 2 kasus siswi bunuh diri itu, lanjut Satriwan, seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi PJJ daring, menjadi momentum untuk mengevaluasi PJJ daring dan luring secara komprehensif. Pola-pola memberikan tugas sebagai bentuk satu-satunya interaksi itu yang mendominasi gitulah. Kami melihat pola-pola pemberian tugas yang menjadi satu-satunya metode interaksi antara guru dan siswa ini sampai sekarang di fase PJJ fase kedua masih terjadi, Mbak Rini. Nah, ini yang mestinya dilakukan evaluasi gitu. Makanya kami dari awal minta kepada Kemdikbud untuk melakukan evaluasi besar-besaran gitu terhadap PJJ ya. Artinya agar PJJ ini ada perbaikan-perbaikan. Dalam hal ini misalnya guru gitu. Sementara itu ketika dikonfirmasi Pro 3 RRI, Kepala Biro Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Evi Mulyani menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi didesain tanpa memberi beban untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum yang ada bagi kenaikan kelas maupun kelulusan. Menurut Evi, di dalam penyusunannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah memperhatikan seluruh kondisi yang mungkin dapat terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, selama prosesnya, Kemendikbud memberikan berbagai alternatif dalam PJJ untuk diterapkan sehingga tidak hanya terbatas pada gawai dan akses internet. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ digunakan sebagai media pada masa pandemi ini karena kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat luas menjadi prioritas. Di saat yang sama, kita harus tetap memastikan bahwa pembelajaran tetap berjalan di masa pandemi sebagai hak anak-anak atas pendidikan. PJJ hadir memberi pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa dengan memperhatikan kondisi psikologi siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Kemendikbud juga telah menyediakan berbagai modul sederhana bagi orang tua, guru, dan siswa sehingga dapat dipergunakan atau dipelajari mandiri dengan kolaborasi guru dan orang tua. Semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat tentunya harus bergotong royong mempersiapkan pembelajaran di masa pandemi ini. Sebelumnya pemerintah telah merevisi Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada pertengahan Juni 2020 lalu. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim pada taklimat media penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada Jumat 7 Agustus 2020. Adapun salah satu isi dalam SKB tersebut adalah kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Pada kurikulum darurat ini, ada penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Hal ini bertujuan agar guru lebih fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nadiem juga mengatakan dengan penyederhanaan kurikulum tersebut diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19.